Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tata Farhiyah pada mata kuliah Aljabar Linier. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cross product. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara menghitung cross product dan juga bagaimana properties atau karakteristiknya. Kali ini kita akan mencari tahu bagaimana cara menghitung luas area hasil dari cross product. Oke, langsung aja yuk. Nah, misalkan kita memiliki dua buah vektor U dan V yang berada pada 3 dimensi, maka norm dari hasil cross product antara vektor U dan V memiliki suatu bentukan ya yang seperti jajar genjang. Kalau kalian lihat pada gambar 344 ini ya, bentuknya seperti jajar genjang ya, atau memang jajar genjang. Nah, dengan menurunkan dari Lagrange identity ya pada teorema 3.4.1, kita akan dapati bagaimana cara untuk menghitung hasil dari normnya. Oke, kita coba ya penurunan rumusnya. Dari Lagrange identity ya, kita memiliki persamaan sebagai berikut. Jadi norm kuadrat dari hasil cross product adalah norm U kuadrat dikalikan norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat ya. Maka kita akan coba membreakdown ya. Kita akan coba menurunkan rumusan ini ya. Di sini masih sama. Sedangkan di sisi sini U dot V ya, kita ketahui bahwa U dot V adalah U kalikan V dikalikan dengan cos theta. Karena kita kuadratkan, maka kita tambahkan masing-masing kuadrat di norm dan cosnya. Nah, setelah itu karena kita memiliki persamaan yang sama ya, jadi U kuadrat dot V kuadrat ya, norm U kuadrat dikalikan dengan V kuadrat, Nah, ini juga ada yang sama ya. Maka kita akan coba tuliskan satu kali di depan. Nah, lalu di bagian sini kita tambahkan 1 min cos kuadrat theta ya. Jadi ibaratnya yang di sini ini norm U kuadrat kali norm V kuadratnya itu dikalikan dengan 1, lalu yang di bagian ini dikalikan dengan min cos kuadrat theta. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya adalah 1, maka kalau 1 min cos kuadrat theta hasilnya adalah sin kuadrat theta. Maka akan kita coba masukkan sin kuadrat tetanya ya. Jadi norm U sin kuadrat theta. Nah, kita ketahui bahwa sudut antara U dan V ini ya, pasti dia berada di antara 0 sampai dengan 180 derajat ya. Atau 180 derajat itu kita juga bisa sebutnya dia dengan pi. Nah, karena sin antara pada kuadran 1 dan kuadran 2 ya, maksud saya antara sudut 0 sampai dengan 180 derajat, sin theta itu bernilai positif ya. Maka dari sini kita juga bisa sederhanakan ya, karena ini semuanya kuadrat ya, kita coba akar. Semuanya sudah dalam bentuk kuadrat, lalu kita coba akar ya. Maka akan kita dapati U V ya, U cross V normnya tanpa kuadrat sama dengan norm U kalikan norm V kalikan dengan sin theta ya. Ini adalah perhitungan atau persamaan untuk mencari norm dari cross product. Nah, Kalau kita menyambung dengan teorema 3.4.3 ya, area of
paralelogram ya. Paralelogram adalah jajar genjang ya. Jadi di situ disebutkan bahwa jika U dan V adalah suatu vektor pada 3 dimensi, maka norm dari U cross V sama dengan area dari jajar genjang yang dilingkupi oleh U dan V ya. Kita tahu bahwa jajar genjang itu ya, luasan dari jajar genjang adalah sama dengan panjang alas ya dikalikan dengan tingginya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa alasnya adalah norm U ini. Sedangkan tingginya kita cari dari norm V ya. Ini adalah norm V ya. Kalau kita melihat dari sisi segitiga ya, kalau di sini adalah suatu katakanlah A ya. Di sini adalah A, B, C ya, lalu di sini adalah theta. Maka A adalah C dikalikan sin theta ya. Karena sin itu kan biasanya sin depan miring. Sin theta sama dengan depan dibagi dengan miring ya. Maka kalau kita mencari A saja sama dengan C kalikan sin theta. Nah, dalam hal ini C-nya atau sisi miringnya adalah norm V ya. Maka tingginya adalah norm V kalikan sin theta. Oke. Kalau kita gabung menjadi norm U kali norm V dikalikan dengan sin theta ya. Ini sama juga dengan hasil U cross V norm ya yang kita cari pada slide sebelumnya. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui apabila ditanyakan berapakah besar segitiga, berapakah luasan segitiga yang dihasilkan oleh norm ini. Nah, kalau kita bagi ya jajar genjang ini menjadi 2 ya, maka akan kita dapati 2 buah segitiga yang sama besar ya. Jadi ini adalah segitiga pertama, segitiga 1, dan ini adalah segitiga 2 ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin mencari segitiga, luasan segitiga ya, kalian harus mendefinisikan terlebih dahulu vektor-vektor yang dibentuk oleh titik-titiknya ya. Setelah itu kalian bisa mencari normnya, lalu kalian bagi 2 ya. Jadi luasan segitiganya adalah setengah dari hasil norm cross product. Oke, saya kira cukup sekian dulu penjelasan dari saya mengenai mencari luasan dari hasil cross product ini. Kita akan sambung pada materi selanjutnya pada video berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.